Perkenalkan, nama saya Veronica dengan NPM 2105030293 dengan prodi PGSD di Universitas Quality Medan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang lingkungan hidup. Apa itu lingkungan hidup? Pasti adik-adik nggak asing lagi dengan kata lingkungan hidup. Nah, sekarang mari kita lihat gambar yang ada di sini. Nah, di gambar tersebut mari kita lihat apa yang terdapat. Di sini ada terdapat pohon, rumah, binatang, orang, dan banyak lagi. Nah, sekarang kita mempelajari pengertian dari lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup pada sistemnya merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Misalnya, manusia sangat memerlukan tumbuh-tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan sangat memerlukan manusia. Sekarang kita mempelajari tujuan dari lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan hidup penting diajarkan sejak dini pada murid SD untuk memperoleh pengetahuan, kesadaran, dan mempunyai sikap atau perilaku peduli lingkungan. Manusia harus menjaga dan melestarikan alam karena keberadaan sumber daya alam semakin terbalas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak ada habisnya. Mengapa sejak dini pada murid SD diajarkan sangat pentingnya lingkungan? Karena dari kecillah murid akan berlatih pentingnya itu tentang alam. Contohnya itu membuang sampah, menyiram tanaman, dan sebagainya. Sekarang kita mempelajari tentang komponen-komponen lingkungan hidup. Terdiri atas dua jenis, yaitu 1. Komponen biotik dan 2. Komponen abiotik. Komponen biotik makhluk hidup yang meliputi hewan, tumbuhan, dan manusia. Komponen biotik ini merupakan komponen yang saling menguntungkan antara satu sama yang lain dan saling bermanfaat. Sedangkan komponen abiotik adalah benda-benda yang tidak hidup, antara lain air, tanah, batu, udara, dan cahaya matahari, yang maksudnya komponen yang tidak bisa dimanfaatkan dan tidak saling menguntungkan. Dan sekarang kita mempelajari tentang faktor-faktor yang menyebabkan kerusakannya lingkungan hidup. Antara lain, 1. Faktor banjir. Banjir itu sangatlah merusak lingkungan hidup. Contohnya merusak rumah, merusak tanaman, dan banyak lagi. 2. Faktor gempa bumi. Dan gempa bumi juga merusak pada lingkungan hidup, termaksud rumah-rumah warga sekitar gitu. Nah, adik-adik, dapat kita ambil kesimpulan dari lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah satu kesatuan dari suatu ruang yang terdiri dari benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termaksud manusia di dalamnya, yang membentuk suatu sistem dengan hubungan yang saling mempengaruhi untuk membentuk kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya yang ada di dalamnya. Sekian dari penjelasan saya mengenai lingkungan hidup. Saya meminta maaf jika ada kesalahan kata maupun tulisan. Terima kasih, sampai jumpa.